kembali lagi di Bisma Pati, bincang bersama PTI. Kembali lagi bersama saya, Ayu Tresna, yang akan menjadi host pada Bisma Pati kali ini. Teman-teman tahu nggak Bisma Pati kali ini temanya apa? Ya, benar banget. Tema Bisma Pati kali ini yaitu mewujudkan impian Kartini, mahasiswa berperan dalam mendorong kesetaraan gender. Sobat PTI, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang mempunyai hak yang sama, menerima perlakuan yang setara dan tidak ada diskriminasi, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang lebih rendah maupun tidak ada yang lebih tinggi. Berbicara mengenai kesetaraan gender, sosok pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini adalah titi mangsa perjuangan perempuan dalam mendapatkan persamaan hak dengan laki-laki, khususnya hak dalam pendidikan. Jikalau zaman dahulu, hanya kaum bangsawan saja yang mendapatkan pendidikan dan juga hanya kaum laki-laki saja, saat ini baik perempuan maupun laki-laki bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama. Nah, berkat perjuangan dalam mengangkat derajat perempuan, tanggal 21 April diabadikan sebagai Hari Kartini. Kini setelah lebih dari seabad lamanya hak-hak perempuan diperjuangkan, sejauh mana kesetaraan gender sudah diaplikasikan? Semua akan terjawab dalam sesi Bisma Pati kali ini. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat cantik. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sistem Sarah baik. Oke, kalau Diani gimana kabarnya? Sekarang baik juga, Kak. Oke. Nah, sebelum lanjut mungkin kalian bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya, biar teman-teman atau sobat PTI bisa tahu nih dan bisa mengenal lebih dekat. Mungkin dari Diani dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya, Kak ya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdiani, saya dari dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika. Halo, salam kenal semuanya. Halo Diani. Oke, selanjutnya Cantika. Halo Sobat Bisma Pati, perkenalkan aku Komaran Andarma Cantika, sering dipanggil Cantika. Sekarang aku lagi berada di semester 2 menempuh pendidikan program studi yaitu Pendidikan Teknik Informatika. Oke, halo Cantika. Oke, Sobat PTI, jadi kita sudah kedatangan dua narasumber yang cantik. Nanti kita akan berbincang-bincang dan sharing banyak hal nih mengenai kesetaraan gender ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita sudah menyediakan beberapa pertanyaan nih. Lanjut aja ke pertanyaan pertama ya. Nah, menurut pandangan kalian, bagaimana pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Ini bisa menjawab. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kalau menurut saya, bagaimana pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari setiap individu itu dapat melakukan aktivitas atau kegiatan itu tanpa memandang jenis kelamin. Yaitu setiap orang tuh harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka, menjalani hidup yang layak dan meraih kesuksesan, terutama bagi kaum perempuan. Jadi ketika seorang perempuan itu mendapatkan kesetaraan gender, maka kita di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar kita akan terbebas dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil bagi wanita maupun pria. Itu untuk kesetaraan gender itu sangat penting menurut saya. Jadi itu sih dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Diani. Jadi menurut Diani, kesetaraan gender itu sangat penting ya. Kesetaraan gender terkait dengan perlakuan yang sama dan tidak adanya diskriminasi, baik itu terhadap perempuan ataupun juga terhadap laki-laki. Nah, kalau menurut Cantika, gimana pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Diani karena kita sebagai perempuan memiliki kesempatan, hak, dan akses yang sama sebagai manusia seperti itu. Perempuan juga dapat berpartisipasi dalam bidang politik, budaya, bahkan keamanan seperti itu. Nah, sekarang kita sebagai perempuan bagaimana kita harus ikut andil dalam hal itu bahwa perempuan itu mampu dan disinilah kesempatannya kita untuk menjauhkan dari kata diskriminasi seperti itu. Oke, jadi banyak hal ya yang bisa dilakukan oleh perempuan, tidak ada diskriminasi. Perempuan berhak dalam politik, keamanan, dan lain sebagainya.
Nah, nih, menurut pandangan kalian sebagai seorang mahasiswa, jika melihat seorang pemimpin itu seorang perempuan itu menjadi pemimpin. Nah, kan seperti yang kita lihat nih saat ini ya, banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menjadi seorang pemimpin. Namun sebagian orang mungkin menjudge bahwa dia itu perempuan nggak cocok untuk jadi pemimpin gitu. Bagaimana pandangan kalian sebagai seorang perempuan jika melihat ada perempuan yang menjadi pemimpin? Oke, Diani dulu. Terima kasih pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana pandangan kita jika melihat seorang perempuan menjadi pemimpin? Kalau menurut saya itu tidak kayak menganggap seorang perempuan yang menjadi pemimpin sebagai kayak kita harus memberikan positif dan inspiratif bagi perempuan itu. Jadi bagus kalau seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, tapi saya juga tidak mengatakan bahwa laki itu tidak cocok menjadi pemimpin, tapi semuanya seperti yang kita bicarakan sekarang ini mengenai kesetaraan gender, jadi untuk semua orang itu berhak menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi dan sangat terinspirasi apabila ada seorang perempuan yang menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Oke, itu sih dari aku, Kak. Aku kembaliin ke Kak Ayu lagi. Oke, kalau menurut Cantika gimana melihat seorang perempuan itu di posisi menjadi seorang pemimpin? Jatuhnya bangga ya, apalagi itu adalah seorang ibu, bagaimana ia melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, di mana dia seorang perempuan, suaranya didengar, aspirasinya didengar, dan dia dipilih menjadi seorang pemimpin, di mana perempuan kan cenderung selalu memikirkan perasaan orang lain gitu, di mana perempuan suka bekerja sama, perempuan itu dikenal dengan ekspresifnya ya, di mana di sana menurut saya adalah modal utama menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi tidak salah ya bahwa perempuan itu menjadi pemimpin, karena kita lihat juga sekarang banyak nih perempuan-perempuan hebat yang juga menjadi pemimpin. Tapi lihat lagi nih dari situasi saat ini, mungkin ada beberapa orang gitu yang menjudge perempuan bahwa perempuan itu tidak layak gitu menjadi pemimpin. Tapi kita bisa buktikan ya bahwa seorang perempuan itu bisa menjadi pemimpin, seperti yang dikatakan Cantika tadi, di dalam keluarga pun perempuan itu bisa memimpin gitu. Memimpin itu tidak berhubungan dengan memimpin sebuah organisasi, tapi bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri. Oke, lanjut nih ya. Menurut kalian bagaimana tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam memperjuangkan kesetaraan gender? Kalau kita lihat dahulu kan, gimana perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini dalam mengangkat derajat kaum perempuan. Nah, kalau sekarang kan waktunya kita nih untuk berjuang. Apa tantangan terbesar yang mungkin kalian hadapi dalam memperjuangkan kesetaraan gender? Silakan Diani dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga, yaitu apa tantangan terbesar dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Kalau menurut saya itu tantangan terbesar itu adalah menciptakan sebuah perubahan dalam sistem dunia atau masyarakat sekarang yang sudah sangat maju ya. Itu kayak beberapa orang mungkin memandang kesetaraan gender itu sebagai ancaman terhadap tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kita perlu terus mengedukasi dan mempromosikan kesetaraan gender serta mendorong orang atau istilahnya kayak kita mempengaruhi mereka gitu loh. Kita menjadi orang yang persuasif untuk memahami betapa pentingnya kesetaraan gender dalam menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Kayak gitu sih dari aku, Kak. Bisa ditambahkan sama Cantika. Oke, untuk Cantika gimana nih? Saya setuju apa yang dikatakan sama Diani, di mana tradisi dan budaya itu sangat mempengaruhi ya, di mana pemikiran orang-orang zaman dahulu itu sangat stuck gitu, di mana egonya sudah tidak bisa ditentang karena terikatnya sama tradisi dan budaya. Seperti itu sih, Kak, menurut saya.
Oke, jadi di sini masih balik ke tradisi zaman dahulu ya. Mungkin di sana masih ada lah beberapa statement yang memandang bahwa perempuan sama laki-laki itu beda gitu. Kalau sekarang mungkin kita harus bisa merubah statement orang-orang bahwa sekarang itu perempuan dan laki-laki itu sama, tidak ada bedanya gitu. Oke, kalian pasti pernah mendengar nih ya stigma bahwa perempuan itu tidak sekolah tinggi-tinggi gitu, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, tapi sekarang nih banyak kan perempuan yang bisa sekolah tinggi-tingginya, tapi kita lihat lagi stigma-stigma orang di masyarakat gitu. Perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi juga, nanti kerjanya di dapur gitu, ngurus keluarga gitu. Kalau kan gimana? Setuju nggak sama stigma itu? Pak Diani gimana? Kalau dari aku sih sendiri, kenapa orang-orang itu mempunyai pikirannya gitu, kenapa setiap perempuan itu selalu kayak diberikan pilihan kayak gitu antara sekolah yang tinggi-tinggi dan juga kayak disuruh menjadi ibu rumah tangga kayak gitu. Itulah yang saya herankan. Terus tuh menurut saya ini saya nggak setuju ya tentang stigma bahwa seorang perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini benar-benar kayak salah ya menurut saya gitu. Tapi kalau kita lihat kembali, banyak kok perempuan yang bisa menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Misalkan kayak seorang Najwa Shihab, itu kan dia seorang perempuan dan dia juga menurut saya itu lumayan gitu loh kalau menjadi seorang yang bisa mengapresiasi, bisa memberikan motivasi. Juga kayak Mary Riana kayak gitu. Itu adalah contoh-contoh besar seorang perempuan itu bisa memiliki mimpi kayak gitu. Jadi stigma ini masih salah kalau menurut saya. Itu sih dari. Jadi kalau menurut Cantika gimana? Saya sangat setuju apa yang dikatakan Diani, di mana perempuan mengapa selalu diberikan pilihan, padahal kita sebagai perempuan mampu melaksanakan hal tersebut secara bersamaan seperti itu, di mana kita sebagai perempuan adalah kelak nanti akan menjadi sekolah pertama untuk anak-anak kita seperti itu, dan harus belajar bagaimana perkembangan sosial media agar kita bisa menjauhkan anak-anak kita dari konten-konten yang sensitif, di mana kita juga harus menghindari dari pernikahan dini ya, di mana normalnya kita berpendidikan selama 12 tahun. Normalnya kita lulus sekolah itu 17 tahun, di mana minimal anak muda sekarang menikah adalah 17 tahun bisa. Seperti itu sih menurut saya. Oke, jadi menurut kalian stigma itu masih salah ya, bahwa wanita itu juga perlu gitu sekolah tinggi-tinggi kayak yang disampaikan Cantika tadi, bahwa kita juga nantinya akan mendidik anak-anak gitu. Jadi perlu untuk kalau kita nggak sekolah, gimana cara kita didik anak-anak kita nanti gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau melihat perjuangan Kartini zaman dahulu untuk memperjuangkan kesetaraan gender, nah, kemana perjuangan tersebut dapat menginspirasi kalian nih sebagai seorang mahasiswa untuk turut andil mengambil peran dalam mendorong kesetaraan gender? Mungkin dari Diani dulu bisa menjawab. Oke, menurut saya itu bagaimana perjuangan Kartini ya. Kartini itu adalah seorang perempuan yang mengambil peran aktif dalam mendorong kesetaraan gender, karena dia adalah sosok yang gigih ya pada zamannya itu, memperjuangkan hak-hak perempuan pada zamannya, membuat kayak perempuan itu bisa bekerja, juga bisa belajar, juga bisa mengurus anak-anak pada saat itu. Jadi sebagai mahasiswa itu kita dapat mengambil inspirasi tersebut dari perjuangan Kartini dengan memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Kita juga dapat kayak memperjuangkan kesetaraan gender dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender itu. Selain itu juga kita dapat menjadi contoh bagi orang lain, karena sebelum kita mengajak orang lain, kita juga harus menjadi contohnya terlebih dahulu kayak gitu. Itu aja sih dari aku, Kak. Mungkin Cantika bisa menambahkan lagi. Oke, untuk Cantika disilakan. Ya, kita tahu ya perjuangan Kartini gimana untuk berjuang untuk kebebasan perempuan. Itu bukan berarti kebebasan itu dalam
hal negatif seperti itu. Dimana kita tahu bahwa Kartini dahulu suka membaca buku, novel dari majalah-majalah Eropa ya, dimana ia tertarik dengan pemikiran wanita-wanita Eropa. Nah, di sanalah dia sangat gigih untuk gimana caranya menerapkan pada perempuan di Indonesia ini seperti itu. Nah, ya sekarang kita bagaimana cara mempertahankan pemikiran tersebut, bagaimana kita mempertahankan perjuangan Kartini agar tidak kembali lagi didiskriminasi seperti itu. Oke, benar banget ya. Kalau mungkin dahulu perempuan-perempuan Eropa yang menginspirasi Kartini, sekarang kita yang terinspirasi oleh perjuangan Kartini itu sendiri. Nah, sekarang bukan tentang perjuangannya, tapi tentang bagaimana cara kita untuk mempertahankan perjuangan beliau. Nah, lanjut. Sebagai seorang mahasiswa nih, pasti kalian juga mempunyai banyak sekali ya kontribusi-kontribusi di dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, terkait dengan kesetaraan gender, menurut kalian kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk memajukan ataupun mempertahankan kesetaraan gender tersebut? Silakan Diani. Menurut saya kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya, kayak kita memberikan contoh nyata kayak dengan menghargai dan menghormati pendapat perempuan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi kayak seorang pria itu juga dapat membantu dengan kayak berpartisipasi dan juga dalam kegiatan yang mempromosikan kesetaraan gender kayak gitu. Seorang pria itu yang seperti saya bilang tadi juga harus mampu menghargai dan menghormati perempuan dalam kehidupan sehari. Karena kalau dari kenapa mengatakan bahwa pria juga ikut berperan dalam hal ini, karena jika kita seorang perempuan tidak didukung oleh seorang pria atau lelaki, kita juga tidak bisa kayak berjalan sendiri kayak gitu. Kita harus didukung oleh seorang pria juga kayak gitu sih aku, Kak. Oke, kalau menurut Cantika gimana? Ya, menurut Cantika ya, karena sebagai garda terdepan gitu untuk kebenaran seperti ya, kayak dimana kita sebagai mahasiswa menjadi guardian of value, dimana kita harus menjunjung nilai-nilai yang tinggi bermasyarakatan yang dimana karena kita sebagai penyalur aspirasi dikarenakan masyarakat itu terhalangnya akan bersuara seperti itu. Kita sebagai mahasiswa bagaimana kita membantu masyarakat untuk menyuarakan isi hatinya dengan cara kampanye seperti itu. Ya, jadi banyak ya kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan untuk kontribusi untuk mempertahankan atau memperjuangkan kesetaraan gender. Tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga ikut serta nih dalam memperjuangkan kesetaraan gender itu sendiri. Nah, masih dalam kontribusi. Kan kita tahu nih ya, bahwa saat ini itu media sosial itu sangat berperan aktif nih. Apa-apa pasti yang pertama itu di media sosial gitu. Bahkan dalam hitungan detik pun informasi itu udah tersebar. Nah, menurut kalian, melihat peran media sosial saat ini ya, dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender tersebut dengan memanfaatkan media sosial yang ada? Untuk Cantika dulu bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Kita tahu di sini peran media sosial itu sangat-sangat berpengaruh di dunia ini kan ya, dimana kita kadang-kala bagaimana manfaatnya adanya media sosial, dimana kita bisa bersuara tanpa kita harus seperti dahulu demo merusak fasilitas umum seperti itu, kayak dimana sekarang kita tahu kebanyakan isu-isu bahwa pemimpin kita itu anti kritik ya, mohon maaf, karena adanya media sosial mau tidak mau dia harus mendengar seperti itu. Mungkin dengan adanya media sosial dia bisa mendengar lalu adanya perubahan seperti itu. Jika dia hanya mendengar tidak adanya perubahan, kita sebagai jangan salahkan kami sebagai mahasiswa terus bersuara seperti itu, karena fungsinya media sosial ya seperti itu. Saya sangat bangga di mana media sosial ini sangat berpengaruh dan sangat meringankan beban masyarakat untuk menyuarakan suaranya seperti itu, Kak.
Oke, kalau menurut Diani gimana? Kalau menurut aku benar sih katanya Cantika, kita itu nggak perlu kayak zaman dahulu kan kita kayak berkuar-kuar gitu ya, kayak kita demo kayak gitu. Sekarang kita bisa mengambil sisi positif dari media sosial kayak gitu. Kita bisa menggunakan media sosial ini dalam membentuk kayak membuat opini dan pandangan masyarakat tentang gimana sih kesetaraan gender itu. Kayak kita tuh bisa membagikan sebuah informasi dari dengan memanfaatkan media sosial. Kita juga bisa mengadakan kampanye, juga bisa membahas isu-isu terkait kesetaraan gender kayak gitu. Jadi media sosial ini sangat bermanfaat bagi kita semua dikarenakan kita hampir mungkin saya bisa bilang hampir 90% kita itu sudah berkecimpung di dunia maya atau media sosial kayak gitu. Jadi media sosial ini sangat berperan dalam memperjuangkan kesetaraan gender kayak gitu. Caranya itu kita bisa membagikan informasi, mengadakan kampanye, dan juga membahas isu-isu terkait kesetaraan gender kayak gitu sih. Kayak gitu sih dari aku, Kak. Oke, aku setuju juga ya bahwa di sini kita juga harus memanfaatkan peran teknologi ataupun media sosial perjuangkan kesetaraan gender. Sekarang juga udah banyak banget yang bisa dilakukan di media sosial. Kita bisa memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi tetap sih yang terpenting itu bisa menggunakan teknologi. Nah, kalian pasti pernah ya mendengar mungkin kata atau stigma beberapa orang yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah. Kalian setuju nggak sama pendapat tersebut? Kalau dari Diani gimana? Kalau dari aku sih, menurut aku itu nggak setuju. Karena kayak gimana ya, perempuan itu sebenarnya nggak lemah kayak gitu. Kita juga bisa semua hal kayak gitu. Tapi gimana sih caranya kita biar nggak dilihat lemah kayak gitu? Itu kita bisa melihat, kita memberitahu mereka kita juga bisa loh, bisa kayak gimana, kita bisa mengupgrade ya kemampuan kita dalam bidang-bidang yang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi kita juga bisa melakukannya gitu. Tapi kalau kita dibilang lemah sama kayak oleh masyarakat itu sungguh gimana ya, enggak gitu loh. Gini, kalau menurut aku sih itu pendapat yang salah kalau perempuan itu dibilang lemah, karena kita semua bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa laki-laki yang atau biasanya dianggap tidak dominan dilakukan oleh perempuan, tapi dominan dilakukan oleh laki-laki, seperti kita di bidang teknologi, sains, dan politik kayak gitu. Kita bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan tersebut. Kayak perempuan juga dapat membuktikan bahwa mereka tidak lemah ataupun, dan kita juga bisa bersaing gitu loh dengan laki-laki. Jadi menurut saya ini kalau kita dikaitkan lemah, enggak. Itu sih Kak dari aku. Oke, nggak setuju ya. Lalu untuk Cantika gimana? Setuju nggak kalau perempuan itu dikatakan lemah? Ya, di sini Diani sudah menjelaskan banyak ya, bahwasannya perempuan itu tidak lemah, namun wanita itu menggunakan perasaan, di mana kita saling melengkapi dengan laki-laki. Laki-laki menggunakan logika dan perempuan menggunakan perasaan, seperti itu. Kita tidak akan pernah menjadi kuat kalau kita tidak pernah mencoba. Di mana kita harus menjauhkan kita dari diri kita dari rasa cemas, khawatir gitu. Buktikan kalau wanita itu bisa. Kita itu sama-sama bisa. Bukan hanya sekedar wanita, semua juga orang pasti bisa. Ya, jadi perempuan itu nggak lemah, tapi dia tuh lebih mementingkan perasaannya. Jadi sekarang juga banyak nih kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh perempuan, tidak hanya laki-laki saja gitu, perempuan juga bisa melakukannya kayak gitu. Jadi gimana cara kita membuktikan bahwa perempuan itu sebenarnya tidak lemah gitu? Kita hanya mementingkan perasaan gitu, lebih ke perasaan. Oke, lanjut nih. Sebagai seorang mahasiswa ya, pasti kalian juga mempunyai nih keinginan untuk memperjuangkan kesetaraan gender itu.
Nah, bagaimana mahasiswa tersebut dapat terlibat dalam kampanye pencegahan ataupun penanganan kekerasan terhadap perempuan? Karena kita lihat nih dari stigma yang tadi ya, bahwa perempuan itu dikatakan lemah gitu. Pasti kita juga pasti sering mendengar kan bahwa akhir-akhir ini ada beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, bagaimana cara kalian sebagai seorang mahasiswa nih untuk terlibat dalam kampanye pencegahan atau penanganan terhadap kekerasan perempuan itu sendiri? Untuk Diani, bisa langsung dijawab. Mengenai kekerasan pada perempuan ya, bagaimana cara kita menangani kayak gitu. Yang pertama, perempuan itu adalah masalah yang cukup serius menurut saya, yang efektif gitu. Kalau menurut saya yang pertama kita meningkatkan kesadaran tentang kekerasan pada perempuan kayak gitu. Kita bisa melakukan kampanye juga melalui kayak webinar. Kita juga harus meningkatkan kesadaran tentang kekerasan pada perempuan. Di dalam seminar itu kita harus membahas hal tersebut. Kayak mendorong, misalkan kalau korban itu sudah terkena kekerasan ya, kita juga kayak harus mendorong korban tersebut untuk melaporkan kekerasan itu. Ini adalah salah satu cara efisien untuk mendapatkan efek jera jikalau dia melakukan kekerasan tersebut kayak gitu. Terus tuh kita juga harus mengajak masyarakat untuk bersikap. Kita semua dapat berperan aktif dalam mencegah kekerasan pada perempuan, misalnya mengajak masyarakat untuk memperhatikan lingkungan sekitar, serta juga kita dapat kayak melaporkan kejadian yang mencurigakan atau kasus kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Terus tuh kita memperketat norma atau memberikan hukuman atau meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan kayak gitu. Ini dapat mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan kayak gitu. Hukuman bagi pelaku kekerasan juga harus ditingkatkan, dan juga ini kayak tidak memberikan efek jera bagi. Jadi hal-hal tersebut sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa kayak gitu. Itu sih dari aku. Oke, kalau menurut Cantika gimana nih? Bagaimana mahasiswa itu dapat terlibat dalam kampanye pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan? Sekali apa yang dikatakan Diani, bahwasanya kita harus webinar seperti seminar seperti itu ya. Karena kita juga yang pertama harus memprotek diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Kita harus mencari tahu mengapa kekerasan itu terjadi, karena kita sebagai manusia pasti memiliki pola pikir yang berbeda-beda seperti itu ya. Saya juga tidak mengerti mengapa adanya kekerasan seperti itu, karena jika terjadinya kekerasan bukan hanya fisik kita aja yang sakit, tapi mental, psikis kita pasti sakit. Bagaimana kita meyakinkan ke orang-orang bahwa komunikasi itu penting, bukan kekerasan yang harus dilakukan, tapi komunikasi. Bagaimana menerapkan pada orang-orang itu bahwa hal yang harus kita lakukan itu komunikasi, bukan kekerasan seperti itu, Kak. Bagaimana kita melakukan kampanye, webinar, seperti seminar, itu sangat penting sih untuk mengedukasi orang-orang. Iya, benar banget ya. Jadi melihat akhir ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, itu mungkin balik lagi ya, karena perempuan itu kan tidak berani melawan gitu. Jadi mungkin terkait kekerasan itu pasti jatuhnya ke perempuan gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ataupun mencegah itu. Salah satunya adalah kampanye ataupun sosialisasi kepada kita, bagaimana kita bisa melakukan sendiri itu utamanya. Nah, jadi masih dalam hal kekerasan terhadap perempuan nih ya. Bagaimana menurut kalian peran keluarga? Kita tahu kan bahwa peran keluarga itu sangat penting gitu. Jadi bagaimana
peran keluarga dalam memperjuangkan kesetaraan gender itu sendiri. Bagaimana cara mereka untuk mendidik kita sebagai kaum perempuan, karena kan peran keluarga itu baik lagi sangat penting gitu ya, tidak hanya dalam hal ini tapi semua hal gitu. Keluarga itu adalah poinnya gitu. Menurut Diani gimana? Kalau menurut aku sih Kak, ya peran keluarga ini sangat penting ya dalam kayak mengedukasi anak-anaknya nanti untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Kayak itu bisa kayak menjadi karena nanti kan kita pendidikan yang paling dini itu adalah di keluarga. Nanti kan anak-anak itu bisa belajar tentang peran dan ekspresi gender kayak gitu ya. Serta kita juga peran keluarga itu juga nantinya akan mengajarkan cara memperlakukan dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang kayak berbeda jenis kelamin, kayak berbeda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Itu di sana kita akan diajarkan oleh keluarga gitu. Terus tuh keluarga juga harus kayak mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender seperti saling menghormati, menghargai, dan memperlakukan setiap orang dengan adil tanpa memandang gender. Kayak gitu. Itu sih dari saya Kak. Mungkin dari Cantika gimana? Mungkin dari Cantika pasti ada tambahan kan? Oke, silakan Cantika. Ya, benar sekali ya, bahwasanya keluarga itu adalah sekolah pertama bagi kita ya. Dimana keluarga itu adalah awal mula pembentuk karakter kita gitu. Nah, seperti yang kesetaraan gender yang diterapkan pada saya dari yang saya dapat dari keluarga saya, yaitu dimana saya harus kita sebagai bersaudara laki-laki maupun perempuan, siapa saja boleh melakukan kerjaan rumah, bukan berarti harus saya aja sebagai perempuan gitu, seperti itu. Dimana kita dilatih bekerja sejak dini, menabung, diajarkan bahwa kita tidak selamanya akan bersama-sama, kita akan nantinya akan melakukan hidup kita masing-masing, seperti itu. Bahwasannya intinya sekali kita diajarkan mandiri, tapi tidak diajarkan untuk bagaimana kita hidup tanpa mereka, seperti itu sih intinya ya. Seperti itu, bahwasanya kita intinya sekali kesetaraan gender yang diterapkan kepada saya, yang saya alami sendiri, bahwasanya kita baik laki maupun perempuan itu wajib melakukan hal kecil seperti di rumah itu menyapu, mengepel, maupun kakak laki-laki maupun kakak perempuan itu wajib, seperti itu. Ya, setuju banget ya. Jadi peran keluarga itu adalah peran yang sangat penting. Seperti yang dikatakan Diani, bahwa keluarga itu adalah pendidikan dini kita gitu. Jadi bagaimana keluarga bisa mengedukasi atau mendidik kita bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Seperti yang katakan Cantika tadi, bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan itu pun bisa dilakukan oleh laki-laki, begitu pula sebaliknya. Nah, terakhir nih, bagaimana harapan kalian untuk perempuan yang ada di dunia? Silakan Diani dulu. Kalau aku sih berharap ya dunia kayak memiliki hak yang sama seperti laki-laki dan juga dapat meraih kesuksesan juga kebahagiaan dalam hidup mereka tanpa terhalang oleh stereotip dan diskriminasi gender. Saya juga berharap agar perempuan di seluruh dunia memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, juga karir, dan akses ke sumber daya dan layanan yang sama dengan laki-laki. Saya juga sangat berharap agar perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, dan agar masyarakat juga dapat memperhatikan dan juga memperlakukan perempuan dengan lebih baik. Itu aja sih dari aku, Kak. Terima kasih. Ya, luar biasa banget ya. Lalu untuk Cantika gimana harapan untuk perempuan yang ada di dunia? Guys, ini sangat mewakili ya isi hati perempuan. Dimana kita sebagai perempuan juga harus memiliki prinsip agar kemana kita pergi kita tetap berpatokan kepada prinsip kita, dimana kita harus memiliki high value woman, dimana kita agar tidak dijatuhkan sama laki-laki, dimana kita harus fokus berpendidikan ya, karir. Jangan dengarkan kata orang-orang bahwa hanya pendidikan bekal utama kita, seperti itu.
Tidak ada lagi kata insecure, kita semua sama ciptaan Tuhan gitu. Kita cantik di mata orang yang tepat, seperti itu, Kak. Oke, luar biasa ya. Jadi kita pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik gitu untuk perempuan-perempuan dimanapun mereka berada. Nah, sebagai akhir nih ya, teman-teman. Jadi kalau jadi narasumber di Bisma Pati ini game namanya pilih ini, pilih itu. Oke, jadi nanti aku bakal sediain 2 pilihan. Kalian bisa jawab dengan cepat mana pilihan kalian. Mungkin bisa kalian berdua untuk on mic deh. Oke. Silakan di open mic-nya dulu, nanti biar bisa langsung jawab. Gimana, udah siap? Ya. Oke, gamenya pilih ini, pilih itu. Kita langsung saja ya. Lipstick atau alis-alis? Lipstick. Dompet atau HP? Dompet. HP. Gerai atau kepang? Kepang. Gerai. Memimpin atau dipimpin? Memimpin. Keduanya. Instagram atau TikTok? Instagram. Instagram. Pengusaha atau pegawai? Pengusaha. Pacar atau teman? Teman. Pacar. Oke. Pantai atau gunung? Gunung. Pantai. Buku atau film? Film. Film. Introvert atau extrovert? Introvert. Kopi atau ngeteh? Ngopi. Ngeteh. Atau ayo. Hantu deh. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Ah. Wah. Oke, yang terakhir. Banyak teman atau banyak uang? Banyak Banyak uang. uang. Oke, udah habis ya, udah habis pilihannya. Terima kasih ya teman-teman udah bisa meluangkan waktunya di acara Bisma Pati kali ini, dan tentunya hal-hal positif yang Sobat PTI dapatkan dari sharing kita pada hari ini. Oke Sobat PTI dimanapun kalian berada, jadi demikianlah Bisma Pati kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. And for the last, mati 1 tumbuh 1000, Kartini mungkin sudah tiada, namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda Indonesia, selamat Hari Kartini untuk seluruh Indonesia. Jadilah pelita yang tak pernah padam, selalu bersinar dengan kecerdasan yang kamu miliki. Saya Ayu Tresna, pamit undur diri, sampai jumpa di Bisma Pati selanjutnya. Bye-bye.